Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulanun. Semangat pagi, luar biasa. Satpol PP Jaya, Kabupaten Cirebon, Katon. Perkenalkan, nama saya Dadang Hidayat. Saya P3K Kabupaten Cirebon tahun 2025 yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dengan jabatan Pranata Terantibum. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang rencana aksi dalam masa orientasi P3K Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kabupaten Cirebon. Tema rencana aksi yang akan saya bawakan adalah optimalisasi peran Pranata Terantibum dalam pengamanan unjuk rasa untuk mendukung ketertiban umum dan perlindungan hak penyampaian pendapat. Selanjutnya saya akan membagikan pemaparan berikut ini. Keberhasilan pengamanan unjuk rasa tidak hanya diukur dari tidak adanya konflik, tetapi juga dari kemampuan petugas dalam menjaga hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara aman, tertib, dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu penguji serta hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Dadang Hidayat, Jabatan Pranata Terantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan rencana aksi perubahan yang berjudul Optimalisasi Peran Pranata Terantibum dalam Pengamanan Unjuk Rasa untuk mendukung ketertiban umum dan perlindungan hak menyampaikan pendapat. Pengamanan unjuk rasa yang ideal harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat dengan upaya menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam kondisi ideal, petugas tidak hanya bertugas mengamankan situasi, tetapi juga mampu membangun komunikasi yang baik dengan peserta aksi melalui pendekatan yang persuasif dan humanis. Selain itu, petugas harus memiliki pemahaman yang baik terhadap regulasi dan prosedur pengamanan, serta didukung koordinasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, diharapkan terwujud pengamanan unjuk rasa yang aman, tertib, humanis, profesional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman di lapangan, masih terdapat beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama, kemampuan negosiasi petugas dalam menghadapi peserta aksi masih perlu ditingkatkan agar komunikasi dapat berjalan lebih efektif. Kedua, pemahaman terhadap regulasi yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum masih belum merata, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan tugas. Ketiga, masih terdapat potensi perbedaan persepsi antara petugas dengan peserta aksi yang dapat memicu kesalahpahaman apabila tidak dikelola dengan baik. Keempat, belum tersedia panduan praktis yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan komunikasi, negosiasi, dan pendekatan humanis di lapangan. Kelima, program peningkatan kapasitas petugas masih terbatas sehingga kompetensi personel belum berkembang secara optimal. Permasalahan tersebut menjadi dasar perlunya upaya perbaikan melalui aksi perubahan yang terencana dan berkelanjutan. Untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut, saya mengusulkan aksi perubahan berupa optimalisasi peran Pranata Terantibum dalam pengamanan unjuk rasa. Aksi perubahan ini dilakukan melalui 5 strategi utama, yaitu penguatan kemampuan negosiasi, peningkatan komunikasi persuasif, penguatan literasi hukum, penerapan pendekatan humanis, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Melalui strategi tersebut, diharapkan petugas memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan, sehingga pengamanan dapat dilaksanakan secara aman, tertib, profesional, dan tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Outcome yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengamanan unjuk rasa yang aman, tertib, humanis, dan profesional.
Tahap pertama dalam aksi perubahan ini adalah tahap persiapan. Kegiatan yang dilakukan meliputi identifikasi kebutuhan, kompetensi petugas, inventarisasi berbagai permasalahan yang sering terjadi dalam pengamanan unjuk rasa, pengumpulan referensi hukum dan teknis, serta koordinasi dengan stakeholder terkait. Melalui tahapan ini, diharapkan diperoleh gambaran yang jelas mengenai kebutuhan, pengembangan kompetensi, serta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam implementasi program. Output yang dihasilkan berupa dokumen kebutuhan kompetensi, data permasalahan lapangan, dan rencana aksi perubahan. Tahap implementasi merupakan inti dari aksi perubahan yang dilakukan. Pada tahap ini disusun panduan praktis pengamanan unjuk rasa yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh seluruh personel. Selanjutnya dilakukan sosialisasi dan pembekalan kepada petugas mengenai teknik negosiasi, komunikasi persuasif, pendekatan humanis, serta peningkatan literasi hukum. Selain itu, dilaksanakan simulasi pengamanan unjuk rasa guna memberikan pengalaman praktis kepada personel dalam menghadapi berbagai kondisi yang mungkin terjadi di lapangan. Melalui implementasi tersebut, diharapkan seluruh personel memiliki pemahaman yang sama, kemampuan komunikasi yang lebih baik, serta kesiapan yang lebih tinggi dalam melaksanakan tugas pengamanan. Output yang dihasilkan adalah panduan praktis, materi pembekalan, dan dokumentasi kegiatan. Untuk memastikan aksi perubahan berjalan sesuai tujuan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Monitoring difokuskan pada pelaksanaan pengamanan, penerapan panduan praktis, efektivitas negosiasi, dan komunikasi persuasif, serta identifikasi potensi konflik yang muncul di lapangan. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap kompetensi dan kinerja petugas yang mencakup pemahaman regulasi, kemampuan negosiasi, kepatuhan terhadap prosedur, dan efektivitas pengamanan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan panduan praktis, penguatan koordinasi antar instansi, serta penyusunan rekomendasi tindak lanjut guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Keberhasilan aksi perubahan ini diukur melalui beberapa indikator utama. Di antaranya, 100% personel mengikuti pembekalan, tersedianya panduan praktis pengamanan unjuk rasa, meningkatnya pemahaman regulasi, meningkatnya kemampuan negosiasi petugas, serta meningkatnya koordinasi lintas sektor. Selain itu, diharapkan terjadi penurunan potensi konflik dan gesekan selama pelaksanaan pengamanan. Manfaat yang diperoleh bagi organisasi adalah meningkatnya kinerja Trantibum dan efektivitas pengamanan. Bagi petugas, kompetensi dan profesionalisme semakin meningkat. Sedangkan bagi masyarakat, hak menyampaikan pendapat dapat terlindungi dengan lebih baik dalam situasi yang aman, tertib, dan kondusif. Sebagai ASNP 3, Kapranata Trantibum pada Satpol PP Kabupaten Cirebon, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi, mengedepankan pendekatan humanis, menjaga ketertiban umum, serta melindungi hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya meyakini bahwa melalui optimalisasi peran Pranata Trantibum, kualitas pengamanan unjuk rasa dapat semakin meningkat, sehingga tercipta situasi yang aman, tertib, profesional, dan berkeadilan bagi seluruh pihak. Demikian pemaparan rencana aksi perubahan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi rencana aksi yang akan saya laksanakan pada masa orientasi P3K Kabupaten Cirebon tahun 2026 kali ini. Semoga dengan rencana aksi yang akan saya laksanakan bisa menjadikan Pranata Trantibum lebih optimal dalam bertugas dan lebih tangguh, serta bisa menjadikan Kabupaten Cirebon lebih aman,
tertib, dan semakin katon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi